Halo anak-anak hebat, bertemu kembali dengan Bapak di media belajar online. Anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak berharap kalian masih tetap bersemangat buat belajar, masih tetap bersemangat untuk menuntut ilmu. Anak-anak hebat, apakah kalian masih ingat dengan protokol kesehatan? Ya, betul sekali anak-anak. 3M. Apa itu 3M? Yang pertama, selalu mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, tetap menjaga jarak. Anak-anak hebat, sekarang kita akan mulai ke pembelajaran. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Adapun pemetaan kompetensi dasar yang ada mencakup 3 mata pelajaran, yaitu IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA. Kalian bisa membacanya langsung pada teks yang ada. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah mengamati gambar dan membaca teks petunjuk tertulis, kalian diharapkan mampu mempraktikkannya untuk membuat produk dengan langkah yang benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, kalian diharapkan mampu menyajikan teks petunjuk tertulis tentang cara membuat kipas dengan tepat. Yang ketiga, dengan pengamatan, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dalam bentuk kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, setelah pengamatan, kalian diharapkan mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang berbagai perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Yang kelima, dengan diskusi dan pemecahan masalah, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Yang keenam, dengan diskusi dan pemecahan masalah, kalian diharapkan mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Baiklah anak-anak, dalam pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi listrik merupakan energi yang paling banyak digunakan di rumah. Kita harus memperhatikan penggunaan energi, jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Selalu berhemat akan membantu ketersediaan energi. Anak-anak hebat, daripada kalian pergi ke sekolah naik kendaraan, akan lebih baik apabila kalian pergi ke sekolah dengan bersepeda atau berjalan kaki. Tentunya dengan melihat jarak tempat tinggal kalian ke sekolah. Anak-anak hebat, salah satu benda yang paling sering kita lihat di rumah yang membutuhkan energi listrik adalah kipas angin. Baiklah anak-anak hebat, kali ini kalian akan belajar membuat kipas yang tidak membutuhkan listrik. Bacalah petunjuk berikut dengan seksama dan praktekkan. Cara membuat kipas kertas. Yang pertama, siapkan kertas berbentuk persegi, segala ukuran. Baik itu kertas kado, majalah bekas, koran bekas, buku bekas, dan lain-lain. Yang kedua, ambil lem kertas. Yang ketiga, lipatlah kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Yang keempat, balikan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama
sampai seluruh bagian kertas terlipat seperti pada gambar yang ada. Yang kelima, lipatlah lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian sama besar. Yang keenam, lem di sisi kertas yang saling berhadapan, seperti yang terlihat pada gambar. Apabila ke-6 langkah ini telah kalian lakukan dengan baik, maka yang ketujuh adalah kipas siap digunakan. Anak-anak hebat, dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sering melihat yang namanya kipas. Cobalah kalian cari bentuk-bentuk kipas yang berbeda. Tulislah cara membuatnya dan sampaikan kepada guru kalian. Anak-anak, seperti yang kalian sudah ketahui, energi dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya. Beberapa contoh dari bentuk perubahan energi yang ada, antaranya adalah yang pertama, angin menghasilkan energi gerak. Contohnya kincir angin. Yang kedua, air berubah menjadi energi gerak, kemudian berubah menjadi energi listrik. Contohnya pembangkit listrik tenaga air. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika listrik ataupun solder listrik yang digunakan. Yang keempat, energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya adalah saat kalian bertepuk tangan akan terdengar bunyi. Anak-anak, sekarang cobalah kalian tuliskan energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi saat melakukan kegiatan-kegiatan di bawah ini. Tulislah jawaban kalian pada tempat yang telah disediakan. Anak-anak, kalian telah mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan energi, seperti sumber energi serta berbagai perubahannya. Sekarang, cobalah kalian lakukan percobaan tentang perubahan energi. Bacalah petunjuknya dengan seksama, diskusikan langkah-langkahnya dengan teman kalian. Bisa juga kalian diskusikan dengan kedua orang tua kalian atau dengan kakak kalian. Baiklah, sekarang kalian lakukan percobaan seperti yang tampak pada teks berikut. Lakukan percobaan dengan sesama, ikuti langkah-langkahnya dengan benar. Anak-anak, setelah itu cobalah kalian ubah jarak kertas spiral menjauh atau mendekati api. Apa yang terjadi? Tulislah jawaban kalian pada kolom yang ada. Setelah semuanya selesai kalian lakukan, cobalah kalian tulis hasil percobaan kalian pada tempat yang telah disediakan. Anak-anak hebat, tahukah kalian, Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja, seperti temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh. Merupakan contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya sangat berlimpah. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Baiklah anak-anak, coba kalian baca teks berikut ini. Saat sedang belajar bersama Lani, Benny terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur.
Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Benny dan memintanya untuk meminumnya. Setelah itu, Benny terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Benny air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh menjadi hangat. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya, minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa. Namun saat ini, minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia hampir di seluruh provinsi. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat. Anak-anak hebat, ternyata sumber daya alam Indonesia yang berlimpah sangat banyak manfaatnya bagi tubuh. Banyak pula peminat yang berasal dari luar Indonesia untuk membelinya. Bersama temanmu, temukanlah sumber daya alam Indonesia lainnya yang banyak dijumpai di pasar. Sumber daya alam yang kalian diskusikan adalah sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat. Bukan saja bermanfaat di dapur sebagai bumbu masak, namun juga bermanfaat untuk kebutuhan lainnya. Cobalah kalian kerjakan pada tempat yang ada. Anak-anak, sumber daya alam yang berlimpah dimaksudkan agar manusia bisa memanfaatkannya untuk kehidupannya. Sebagai rasa syukur, kita perlu menjaga keberadaannya dengan terus menanamnya kembali. Baiklah anak-anak hebat, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kali ini. Anak-anak hebat, sampai di sini pembelajaran kali ini. Sampai bertemu kembali dengan Bapak di pembelajaran